Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali kita di Doa Pagi Online GKI Samanhudi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024. Saudara-saudara, sebelum kita melakukan banyak aktivitas panjang hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak melalui doa pagi ini. Dan sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, Gembala kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, tetapi Engkau juga yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ketika pagi ini kami boleh menyongsong hari yang baru dan udara yang baru yang disediakan Tuhan setiap pagi. Terima kasih juga ketika kami boleh melewati malam dalam istirahat dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan mengarahkan kami melalui firman-Mu pada saat ini. Kami telah menyediakan hati dan pikiran kami bagi sapaan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, dan tolonglah Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti dan juga untuk menghidupi firman itu dalam keseharian hidup kami. Dalam nama Kristus firman yang hidup kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai dengan 28, dan saya akan membacakannya untuk kita semua demikian. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah disucikan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri harus disucikan dengan persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kita. Ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri berulang-ulang, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Namun, sekarang ia hanya satu kali saja telah menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan kurban dirinya. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, dan kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Saudara-saudara, kalau kita melihat atau merenungkan ya tentang perjalanan karya keselamatan dan kehidupan Yesus, maka sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah kehidupan Yesus yang direndahkan, dan ini diawali dengan kelahiran seorang bayi yang sederhana, bayi Yesus di kandang domba, sampai kemudian kepada penderitaan dan pada akhirnya kematiannya di kayu salib. Dan bagian yang kedua, saudara-saudara, adalah Yesus yang dimuliakan. Nah, bagian ini diawali dari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, kemudian naik ke surga, dan sekarang masih dinantikan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, hal itu ditegaskan di dalam ayat 28, sebagaimana yang tadi kita baca dan saya baca sekali lagi demikian. Demikianlah pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia direndahkan untuk menanggung dosa, dan Dia dimuliakan dengan menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia, yang akan datang kembali untuk kedua kalinya. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, saudara, hendak mengingatkan kita bahwa Yesus direndahkan melalui pengorbanan tubuh dan darahnya yang terjadi hanya sekali dan berlaku untuk selamanya,
Sama seperti manusia yang hanya mati sekali saja, demikian juga dengan pengorbanan Kristus. Firman Tuhan pagi ini juga menegaskan bahwa kurban Yesus Kristus di kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna daripada persembahan binatang yang dilakukan oleh para imam di zaman Perjanjian Lama. Imam besar membawa persembahan 1 tahun sekali, tetapi Yesus telah masuk 1 kali untuk selamanya ke dalam tempat yang maha kudus, bukan dengan darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Yesus adalah domba sekaligus imam yang mempersembahkan darah dan tubuhnya sebagai kurban, pendamaian, dan pengudusan. Yesus menjadikan dirinya sendiri kurban kepada Allah. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah kurban yang sempurna. Masuk ke tempat kudus yang bukan buatan tangan manusia, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi saudara-saudara dan saya. Melalui iman kepada Kristus yang mati dan bangkit, maka kita orang percaya di masa saat ini, di masa kini, dipanggil untuk menghidupi karya pengorbanan dan pendamaian Kristus dengan menjalani dan mengisi hidup dengan sungguh-sungguh. Saudara, karena darah Kristus bukan barang murahan, maka kita pun tidak boleh hidup dengan cara murahan, dengan cara hidup yang sia-sia, yang merugikan dan melukai hati orang lain, yang hidup dalam permusuhan, yang hidup dalam dendam dan dipenuhi dengan kebencian, dan banyak hal-hal yang tidak membangun. Tetapi saudara-saudara, hidup kita, apalagi ketika kita beroleh mendapat hidup kekal melalui pengorbanan Kristus, bukan emas dan perak, tetapi dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri, Tuhan sudah berkorban bagi kita. Maka pengorbanannya bukanlah sesuatu yang murahan. Oleh karena itu, saudara, kita punya nilai sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hidup kita tidak boleh menjadi batu sandungan dan tidak taat kepada firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, hidup kita harus selalu taat kepada firman Tuhan. Hidup kita harus bernilai karena kita sudah mendapatkan penebusan dosa dari Tuhan Yesus yang sudah memberikan segalanya buat kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita menghargai pengorbanan Yesus agar kita pun mendapatkan kehidupan yang kekal, yang sudah disediakannya bagi saudara-saudara dan saya. Kita percaya bahwa Dia akan menganugerahkan keselamatan abadi saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kiranya Tuhan dan menolong kita, kiranya Tuhan menolong kita semua saudara-saudara untuk senantiasa hidup semakin seturut dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kembali mengingatkan kami di minggu-minggu Prapaskah ini, betapa Kristus sudah berkurban bagi kami, dan Kristus sudah memberikan segalanya untuk penebusan dosa kami. Dan oleh karena itu, biarlah Tuhan memberikan kepada kami ketaatan dan kesetiaan untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang akan menganugerahkan kehidupan kekal yang paripurna. Bukan saja saat ini ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus kami sudah beroleh hidup kekal, tetapi ketika pada waktunya kami datang, dijemput oleh Tuhan, dan kami sekalian boleh ada di dalam kemuliaan kekal. Tuhan, Gembala kami yang baik, pada saat ini kami berdoa bagi segenap pergumulan kami, bagi kami yang sakit, yang masih terbaring. Biarlah Tuhan juga yang menolong, menguatkan, dan meneguhkan, sehingga melalui setiap pertolongan Tuhan, Kau juga bekerja melalui dokter dan obat-obatan, sehingga kami yang sakit maupun saudara-saudara kami yang sakit juga boleh disembuhkan dan dipulihkan dalam kuasa dan berkat Tuhan. Bagi mereka yang sedang pergumulan, di dalam pergumulan yang juga belum usai sampai hari ini, biarlah Tuhan juga yang menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka pun boleh mendapat kelegaan di dalam Tuhan. Sebagaimana firman-Mu yang berkata bahwa marilah kepadaku setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat,
karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau hadir sehingga saudara-saudara kami yang bergumul pun mendapatkan kelegaan. Kami juga tak henti-hentinya berdoa bagi segenap pergumulan negeri kami, khususnya pasca pemilu. Biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik untuk proses di KPU, dan biarlah keadaan di Indonesia juga dalam keadaan kondusif dan semuanya ada dalam kendali Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami selanjutnya untuk segenap aktivitas yang harus kami lakukan. Biarlah kami pun terus ada di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.